Bapak Ibu, Adioswo GKJ Mijen yang saya kasihi, selamat sore, salam sejahtera dari Tuhan. Semoga kita tetap sehat, tetap kuat, tetap bahagia. Kami bersyukur malam hari ini bersama-sama dengan Bapak Ibu hendak bersama mengawali persekutuan doa di bulan Januari di tahun 2021. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari sebelum kita bersama-sama memulai persekutuan doa malam hari ini, kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh disilakan. Saat teduh cukup. Bapak Ibu Saudara Adioswo yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baik induk maupun pepantan, marilah kita bersama-sama mengawali persekutuan doa kita dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 13. Kita akan pujikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu. Datanglah dengan kasihmu. Dilanjutkan bait yang kedua. Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu, datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan, lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga yang mulia, Bapa yang kami puja, kami puji, kami sembah di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Malam hari ini kami menaikkan syukur dan terima kasih atas segala anugerah karunia Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Dan kami bersyukur ya Allah, kami boleh menapaki kehidupan kami di tahun yang baru, di hari yang ke-8 ini. Kami boleh merasakan akan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kami malam hari ini hendak bersama-sama dengan keluarga Adioswo, baik yang ada di Indo maupun yang ada di Pepantan, mengawali persekutuan doa bersama kami di tahun 2021 ini. Kami mau menyerahkan jalannya persekutuan ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Kami mohon terang Roh-Mu yang kudus menerangi setiap hati sanubari kami, hingga kami dimampukan memahami, mengerti,
dan terlebih kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan iman kami sehari-hari. Terima kasih Bapa kami di dalam surga, kami serahkan saat-saat jam pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab kita akan memuji kembali dari Kidung Jemaat nomor 50A. Kita pujikan bait yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Sabdamu abadi suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Dilanjutkan bait kedua dan ketiga. Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Dalam badai topan, sabdamu pedoman, dalam kekelaman, jalan kami aman. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Firman Tuhan ini sudah sangat sering kita dengar. Demikian sabda Tuhan. Lembaga Alkitab memberikan judul Garam Dunia dan Terang Dunia. Ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Puji nama Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar? Tentunya baik. Sehat, semangat, mantap, dan iya luar biasa. Yel-yelnya adioswo semangat, adioswo berbahagia, adioswo berguna. Oh, yes, yes, yes. Ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tidak terasa kita sudah berada di tahun yang baru, di tahun 2021. Kegiatan Adiuswo kita awali pada minggu ini, persekutuan Adiuswo dengan mengambil materi atau judul Yesus sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tahun 2020 telah berlalu
dan Natal pun juga, peringatan Natal juga telah berlalu. Tidak seperti biasa, tahun-tahun yang lalu, tahun 18, tahun 19, riuhnya Natal, semaraknya Natal menggema, baik itu di gereja maupun di tengah-tengah keluarga. Namun di tahun 2020, kita merasakan betapa kita boleh menghayati akan Natal itu mirip. Saya katakan mirip adalah suasana dan keadaannya seperti saat-saat Natal yang pertama ketika Tuhan Yesus lahir di dunia ini. Tidak ada kemeriahan, tidak ada hingar-bingar, tetapi yang ada adalah kesunyian, kesenyapan yang disertai dengan pujian dan juga kekusukan di dalam doa. Itu dikarenakan apa Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita atau dunia pada umumnya masih dicekam oleh yang namanya virus COVID-19 yang sangat memprihatinkan dan membuat kita cemas. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai umat-umat Tuhan tidak boleh terbawa arus hanyut di dalam kegelisahan, hanyut di dalam kelemah lunglayan, tidak berdaya. Tetapi kita harus tetap semangat seperti pada yel-yel Adiuswo saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat 13-16 itu adalah tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit. Setelah Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang dan seterusnya sampai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12, kemudian disambung ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Kita adalah garam dan terang dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, fungsi garam tentu Bapak Ibu Saudara, terutama ibu-ibu, sudah paham apa fungsi garam itu. Garam itu fungsinya salah satunya kalau dimasakkan adalah untuk menyedapkan masakan. Masakan tanpa garam katanya hambar atau cemplang, begitu Bapak Ibu. Fungsi terang tentunya Bapak Ibu juga sudah paham. Terang itu adalah fungsinya menerangi di dalam kegelapan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, maka dunia yang gelap, dunia yang penuh dengan kegelapan, telah muncul terang yang sangat bercahaya. Artinya bukan terang dalam artian lampu, begitu Bapak Ibu. Tapi terang yang datang itu adalah mengubahkan kegelapan hati manusia, kegelapan setiap hati manusia, sehingga manusia bisa kembali melihat terang di dalam hidupnya.
hidupnya kembali diterangi, sehingga kegelapan tidak menguasainya lagi. Hal itu juga Bapak Ibu ditegaskan di dalam nubuatannya Nabi Yesaya pasal yang ke-60. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Yesaya pasal 60 ayat yang pertama dan yang kedua berbunyi, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa membayangkan bagaimana kalau terang itu tidak bercahaya. Artinya terang itu tidak menyebar. Tentu tidak banyak orang yang kemudian bisa melihat terang. Oleh karena itu pengajaran Tuhan Yesus supaya terang itu bisa menerangi sekeliling kita, maka terang itu tidak diletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Artinya cahaya terang itu ada di dalam perbuatan kita. Perbuatan kita yang baik. Sehingga orang bisa melihat. Nah, bagaimana kalau kita hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam hal-hal yang membuat kesaksian yang jelek, maka terang itu tidak akan bercahaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun kita ada di dalam situasi dan keadaan pandemi yang seperti ini, ada keterbatasan gerak kita, ada keterbatasan silaturahmi kita, ada keterbatasan kita bersosiabilitas dengan masyarakat yang lain. Tetapi terang itu harus tetap bercahaya. Nah, bagaimana agar terang itu bisa terus bercahaya? Kita harus tetap ada di dalam sumber terang itu. Sumber dari segala sumber terang itu, yaitu adalah firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah sumber dari segala sumber terang itu. Oleh karena itu supaya kita tidak kehabisan nyala api, kita tidak kehabisan api untuk terus tetap menyala, maka mari kita belajar seperti 5 perempuan yang bijaksana dalam menantikan akan kehadiran mempelai. Ada 10 wanita, yang 5 bijaksana dan yang 5 bodoh. Yang bijaksana
Dia membawa pelita dan membawa cadangan minyaknya. Jika sewaktu-waktu minyak itu habis, maka dia bisa memberikan tambahan minyak. Demikian juga Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita mungkin ada di berbagai-bagai kesulitan, pencobaan, bahkan kecemasan dan lain sebagainya. Kadang yang membuat kepikiran kita, yang membuat hati kita menjadi kecut, seperti tidak berdaya. Maka supaya kita terus tetap semangat, tetap berbahagia dan tetap berguna, maka kita harus banyak-banyak minum obat dan vitamin yang bersumber dari firman Tuhan. Tuhan Yesuslah terang bagi bangsa-bangsa. Bagaimana kita bisa menjadi saksi atau kehidupan kita menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini, yaitu dengan selalu seperti yang disampaikan di dalam Matius pasal 5. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi terang itu adalah kehidupan kita. Terang itu ada di dalam kehidupan kita. Jika kehidupan kita dipenuhi dengan terang, ada terang, maka terang itu akan bercahaya. Sehingga mereka bisa melihat perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita senantiasa terus menggelorakan di dalam hati kita hidup di dalam terang, supaya kita terus tetap berguna. Kita terus bisa menjadi penerang-penerang di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah bangsa-bangsa, meskipun kita tetap berada di lingkungan sekitar kita, karena kita tidak bisa pergi kemana-mana. Tetapi melalui kehidupan kita, yang terus ada di dalam terang, mereka akan bisa melihat terang yang dari sorga itu. Jangan kecut, jangan kecil hati, tetapi terus bercahayalah. Maka dengan cahaya yang terang, yang ada di dalam kehidupan kita, akan berimbas kepada kanan kiri sekeliling kita. Boleh menikmati dan merasakan juga terang yang dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah terang dunia. Dialah sumber terang. Maka kita harus terus berada di dalam sumber terang itu, supaya kita tidak kehabisan minyak, supaya kita tidak kehabisan tenaga, supaya kita tidak kehabisan apapun untuk bisa menjadi terang. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita, tetap semangat, tetap berbahagia, tetap bersukacita, dan terus berguna. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin.
Bapak Ibu saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama naikkan doa syukur dan doa syafaat kita malam hari ini. Bapa kami yang bertata dalam surga yang mulia, kami bersyukur atas kesempatan sore hari ini menjelang malam kami boleh bersama-sama dengar akan firman-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Engkaulah terang bagi bangsa-bangsa. Engkau hadir ke dunia untuk menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan. Dan terang itu adalah hidup manusia. Dan saat ini Bapa di dalam surga, kami yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tentu kami adalah menjadi terang dunia. Oleh karena itu Bapa di dalam surga, agar kami boleh terus menerangi akan dunia ini melalui perbuatan-perbuatan baik kami. Mampukan kami Tuhan, di tengah-tengah berbagai kesulitan, di tengah-tengah berbagai kecemasan ini, kami terus memiliki semangat, kami terus berbahagia, kami terus berguna, sehingga kami boleh menjadi agen-agen terang dunia. Meskipun situasi dan kondisi saat ini sangat-sangatlah membuat kami merasakan ada keterbatasan karena COVID-19 ini. Ya Allah Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini menguatkan dan menjadikan kami semakin hari semakin bergiat hidup di dalam terang, tidak di dalam kegelapan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak terang. Terima kasih Bapa di dalam surga buat firman-Mu. Kau memberkati setiap telinga yang boleh mendengar, supaya mereka pun boleh diberkati, diberikan kekuatan, diberikan semangat, diberikan kesentosaan, karena kami percaya ketika kami ada di dalam terang, kehidupan kami sungguh akan menjadi berkat bagi sebanyak orang. Terima kasih Bapa kami di dalam surga, terima kasih. Malam hari ini kami menaikkan doa syafaat kami untuk saudara-saudara kami, Bapak Ibu Adius, GKJ Mijen, baik itu untuk pantan Tuhan, yang lemah fisiknya karena usia. Bapa di dalam surga, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan akan berikan kekuatan. Tuhan akan berikan semangat. Meskipun di masa usia yang sudah lanjut, tidak merasa dibuang, tetapi merasa bahwa hidupnya berguna bagi anak cucu, mantu dan lain-lainnya. Kuatkan, berikan sukacita dan bahagia bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Meskipun saat ini juga banyak kendala terhalang untuk bisa bersekutu, bertatap muka di setiap ibadah raya di hari Sabat. Ya Allah, kami percaya pemeliharaanmu yang luar biasa buat setiap mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Yang sakit, kiranya Tuhan akan berikan kesembuhan yang sempurna buat setiap mereka. Tuhan kuatkan agar setiap sakit dan penyakitnya boleh mendatangkan berkat, semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Kami percaya kuasa mujizat Tuhan itu masih ada dan nyata. Ketika kami berseru kepadamu Tuhan, ketika kami berdoa, mujizat itu nyata. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau jamah setiap saudara-saudara kami yang sakit saat ini. Lebih kami ingat saudara-saudara kami, Bapak Setio Agung, Bapak Ari Prasetyo, saudara kami Kak Minggus. Tuhan di dalam surga, meskipun kami secara fisik tidak mengerti, tidak melihat, namun kami mau percaya akan pemeliharaan-Mu ya Allah.
Kami percaya kuasa darah Yesus menyembuhkan setiap mereka. Kuasa darah Yesus mengangkat segala sakit dan penyakit mereka. Yang lemah dikuatkan, yang letih lesu diberikan semangat. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami mungkin yang terpapar COVID-19 Tuhan. Bapa kami dalam surga, kiranya Engkau memberikan imunitas kepada setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu. Karena terang itu ada hidup manusia. Ketika kami berseru kepada terang, maka terang itu akan datang dan menerangi kami. Sehingga kami boleh melihat di dalam terang itu ada harapan. Di dalam terang itu ada pengharapan dan pengharapan itu tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih ya Bapa. Saudara-saudara kami yang saat ini berada di karantina, yang sedang berupaya untuk kesembuhan dari segala penyakit COVID-19 ini, Tuhan jamah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk anak kami Tiko, Tuhan kiranya sempurnakan kesembuhannya. Setelah beberapa hari ini mengisolasi diri karena COVID-19. Kemudian keponakan kami Tia Gratia Tuhan. Tuhan kiranya juga berikan kekuatan, memberikan imunitas. Dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Bapak Ibu saudara kami yang sudah tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa, harus tinggal di rumah. Tuhan beserta dengan mereka. Terima kasih Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang harus melakukan tugas pekerjaannya. Mari Tuhan, Kau akan hindarkan para saudara kami ini dari segala penularan COVID-19. Melalui kehidupan setiap mereka yang taat dan patuh pada protokol COVID-19, harus menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak. Karena itulah Tuhan yang dianjurkan oleh pemerintah kami agar kami tidak terpapar virus 19 COVID-19. Berkati Tuhan setiap para orang tua, saudara-saudara kami yang bekerja, mungkin merasakan kekhawatiran ketika melakukan pekerjaan, atau merasakan kecemasan. Namun kami percaya ketika kami melihat terang, maka kami tahu harus bagaimana menghadapi situasi-situasi yang seperti ini. Kami terus harus ada di dalam terang. Kami terus harus ada di dalam terang. Sehingga kami boleh terus melihat jalan-jalan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap persoalan-persoalan hidup kami. Terima kasih Bapa kami di dalam surga, terima kasih. Kami serahkan juga anak-anak kami Tuhan, yang mungkin saat ini pun juga belum bisa melakukan tugas pembelajaran tatap mukanya. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan kepada setiap anak-anak kami. Memberikan kepada anak-anak kami untuk tetap sukacita belajar. Berikan pada orang tua untuk mengambil peran lebih banyak di rumah untuk mendampingi anak-anaknya belajar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga serahkan anak-anak kami yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan kiranya menolong mereka. Kami percaya Tuhan memiliki waktu yang tepat buat setiap anak-anak kami. Tuhan akan memberikan, Tuhan akan menyediakan. Demikian juga anak-anak kami yang kuliah, Tuhan kiranya terus memberkati kuliahnya, agar mereka boleh dengan sungguh-sungguh, sehingga
apa yang nanti dicita-citakan menjadi kenyataan oleh karena berkat Tuhan yang menyertainya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para majelis, baik itu para penatua, diaken, pendeta konsulen, vikariat, kiranya Tuhan memberkati. Agar kami boleh di tengah-tengah pandemi ini terus tetap semangat dalam melayani Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami serahkan juga Tuhan segala rancangan program gereja Tuhan di tahun 2021 ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berikan kami semangat untuk terus tetap berada dalam terang, sehingga kami boleh merancangkan segala sesuatu kegiatan yang mengarah ke dalam terang itu, sehingga banyak orang diberkati. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, pemerintahan kami baik itu dari pusat sampai ke daerah, terlebih dalam upaya untuk memberantas COVID-19 ini. Demikian juga vaksin yang sudah hadir dan nanti sebentar akan divaksinkan kepada setiap saudara-saudara kami. Tuhan kiranya memberkati, kuduskan dan sucikan Tuhan, agar vaksin ini sungguh boleh menjadi penangkal yang ampuh untuk penularan COVID-19 dan menyembuhkan, memberikan daya imunitas yang tinggi untuk setiap saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajarannya dari pusat sampai daerah, Bapak Gubernur, Pak Wali Kota, Bapak Bupati, Camat, Lurah, RT RW, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami mau menyerahkan Tuhan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun apabila di dalam kami bersekutu sore hari ini ada yang tidak berkenan kepada Tuhan. Telah seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama mengakhiri persekutuan kita malam hari ini, sore hari ini, dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 344. Kita pujikan bait yang pertama, yang kedua. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar.
Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Demikian Bapak Ibu Saudara, terima kasih, Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi. Semangat, berbahagia, berguna. Adios. Amin.